penggerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum, selamat siang Bu Eka. Waalaikumsalam, selamat siang Bu Rizky. Gimana kabarnya nih Bu? Iya, kabar saya alhamdulillah baik Bu. Oh iya, kemarin Ibu bilang katanya ada hal yang ingin Ibu diskusikan ya dengan saya. Iya Bu, sebelumnya saya memang sangat ingin sekali berdiskusi dan mengobrol dengan Bu Eka mengenai permasalahan saya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sekali Bu Eka telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan saya hari ini. Baik Bu, terima kasih sudah ingin berbagi cerita tentang permasalahan yang dihadapi oleh Bu Rizky. Lalu kira-kira apa nih yang bisa saya bantu untuk mengatasi permasalahannya dari Ibu Rizky ini? Begini Bu, saya sangat sekali ingin berterima kasih dulu kepada Bu Eka untuk meluangkan waktunya untuk mulai diskusi ini. Saya ingin meminta saran dari Bu Eka nih, saran yang terbaik untuk masalah saya. Kira-kira Bu Eka bisa ngasih solusi terbaik nggak ya buat masalah saya ini? Oh oke Bu, baik. Semoga saja saya bisa ya Bu membantu memberikan solusi yang terbaik untuk Ibu. Nah sekarang coba ceritakan dulu nih apa yang Ibu rasakan dari permasalahan yang Ibu hadapi. Ya Bu, yang saya rasakan selama ini sebenarnya saya agak merasa sedikit kecewa Bu. Kecewa, kira-kira apa yang membuat Bu Rizky sampai kecewa Bu? Ya kemarin kan saya habis melakukan penilaian ulangan harian. Ada beberapa anak yang nilainya masih sangat rendah Bu, jauh sekali di bawah KKM. Saya berpikir kok bisa seperti itu ya? Apakah ada yang salah dengan cara mengajar saya ya Bu? Oh, itu yang membuat Ibu kecewa ya. Lalu kalau boleh tahu nih Bu, bisa Ibu ceritakan lebih detail lagi bagaimana sih proses pembelajaran di kelas yang Ibu ajarkan? Proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas sebenarnya selama ini sudah cukup bagus Bu. Saya sudah melakukan berbagai macam strategi dan juga sudah menggunakan berbagai sumber belajar. Tapi entah kenapa saat melakukan penilaian harian kok masih banyak siswa yang nilainya di bawah KKM ya Bu ya. Iya ya Bu, berkaitan dengan permasalahan itu, apa yang Ibu lakukan untuk mengatasinya Bu? Biasanya kalau setelah ulangan ada yang nilainya di bawah KKM atau nilainya rendah, saya meminta anak tersebut untuk mengulangi materi yang sudah diajarkan dan saya memberikan remedial kepada anak tersebut Bu. Nah, setelah Bu Rizky melakukan hal tersebut, lalu bagaimana respon mereka atas solusi yang Ibu lakukan? Apakah Ibu juga menemukan kendala atau hambatan-hambatan yang lain, Bu? Ya, beberapa siswa sih mengikuti arahan saya Bu untuk mempelajari ulang materi tersebut. Ya, namun beberapa siswa masih ada yang sulit memahami materi. Dan ketika saya melakukan remedial, hasilnya juga tetap masih tidak lebih baik dari hasil nilai ulangan kemarin. Berarti sebenarnya siswa sudah mulai mencoba memperbaiki kekurangannya ya Bu, dengan mempelajari ulang materi. Namun nilai remedialnya masih rendah. Lalu kira-kira apa yang menyebabkan nilai mereka tetap rendah ya Bu? Menurut saya kemungkinan karena kemampuan siswa tersebut masih kurang dalam memahami materi ya Bu ya. Ya. Lalu apa yang Ibu lakukan untuk memastikan bahwa kemampuan murid-murid itu memang masih kurang dalam memahami materi?
Saya kemarin mencoba melakukan ulang asesmen diagnostik untuk mengetahui kemampuan siswa dalam mempelajari materi tata bahasa atau sorof dalam bahasa Arab, Bu. Nah, baik Bu, saya tertarik dengan penjelasan Bu Rizky mengenai melakukan ulang asesmen diagnostik terhadap kemampuan muridnya Ibu nih. Lalu solusi apa yang Ibu pikirkan untuk membantu siswa mengatasi masalah yang mereka hadapi, Bu? Iya, Bu. Saya rasa mereka kurang menguasai pemahaman mengenai sorof dan kurang memahami soal yang saya berikan. Maka saya akan mencoba merancang pembelajaran yang lebih menarik lagi dan mungkin diajarkan secara perlahan agar murid dapat dengan mudah memahaminya ya, Bu. Iya Bu, benar. Saya sepakat. Karena dengan pembelajaran yang menarik akan meningkatkan pemahamannya, terutama murid menguasai tata bahasa dalam bahasa Arab. Lalu, apakah Ibu punya gambaran solusi lain yang mungkin bisa memaksimalkan kemampuan murid, terutama dalam memahami soal yang diberikan? Saya akan mencoba mengubah bentuk asesmen yang saya lakukan sepertinya, Bu. Mungkin akan lebih saya sesuaikan lagi dengan kebutuhan murid. Nah, itu Bu maksud saya. Bu Rizky juga perlu menyesuaikan bentuk asesmen sesuai dengan kemampuan murid Ibu. Iya ya Bu, saya akan mencoba menerapkan beberapa alternatif tadi untuk dijadikan solusi dalam pembelajaran saya nanti. Nah, sekarang kapan kira-kira Bu Rizky akan menindaklanjuti masalah ini, Bu? Sepertinya saya akan melakukan tindak lanjut ini secepatnya, Bu. Mungkin di pertemuan berikutnya. Lalu kira-kira apa yang akan Ibu persiapkan untuk menjalankan komitmen ini dalam waktu dekat? Saya akan menyiapkan perangkat pembelajaran dengan mengakomodir kebutuhan belajar murid, kemudian menyusun bahan materi yang lebih mudah lagi dan mungkin lebih menantang, lalu mengubah bentuk asesmen disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa. Nah, untuk menjalankan komitmen tersebut, adakah pihak-pihak lain yang dapat dilibatkan untuk membantu Bu Rizky? Sepertinya saya akan mencoba melibatkan siswa yang mendapat nilai cukup tinggi atau yang sudah cukup memahami materi untuk bisa dijadikan tutor sebaya bagi teman-temannya yang nilainya masih rendah, Bu. Oke, baiklah Bu Rizky. Saya sangat senang mendengarkan komitmen yang disampaikan oleh Bu Rizky. Harapan saya semoga masalah ini segera terselesaikan dan siswa-siswi Bu Rizky dapat mengoptimalkan potensinya dan mendapatkan nilai asesmen yang bagus ke depannya, Bu. Oke Bu, kalau begitu terima kasih atas saran dan masukannya Bu Eka ya. Ya, sama-sama Bu. Semoga Bu Rizky sukses selalu ya, Bu. Iya Bu, amin. Saya pamit dulu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Eka, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang juga Bu Rizky. Alhamdulillah saya baik. Bu Rizky sendiri bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah kabar saya juga baik. Apakah sekarang Bu Eka sedang sibuk? Tidak Bu, bagaimana Bu? Apa ada yang ingin dibicarakan? Ya, saya ingin ngobrol-ngobrol saja sama Bu Eka.
Saya penasaran, kemarin kan Bu Eka sempat curhat tentang kelasnya ya, tentang anak-anak di kelasnya. Sekarang perkembangan anak di kelasnya bagaimana, Bu? Alhamdulillah Bu, anak-anak siswa kelas 5 yang sekarang bisa mengikuti pembelajaran, walaupun ya masih ada yang perlu bimbingan yang lebih lanjut Bu. Syukur kalau begitu, Bu. Berarti anak-anak sudah dapat beradaptasi dengan baik kan ya? Kira-kira selanjutnya apa target Ibu untuk kelas 5 yang Ibu ajar sekarang ini? Iya Bu, jadi saya tuh kepingin ya Bu, meningkatkan prestasi siswa di bidang akademik. Apalagi kan kelas 5 ini banyak sekali kegiatan dan perlombaan yang perlu dipersiapkan. Seperti OSN, FTPI, lalu ada kegiatan ANPK dan juga kegiatan yang lainnya Bu. Baik, itu tujuan yang sangat bagus, Bu Eka. Mari kita coba eksplorasi lebih lanjut ya. Iya Bu. Coba bisa nggak Bu Eka ceritakan lebih detail tentang kondisi Bu Eka saat ini seperti apa, Bu? Baik Bu, jadi begini Bu, ada beberapa siswa yang sudah menunjukkan prestasinya nih yang baik. Tapi ya ada juga yang masih tertinggal. Saya tuh kepenginnya semua siswa saya itu bisa mencapai potensi maksimal mereka Bu. Menurut Bu Eka, kira-kira apa yang menjadi kendala utama dalam meningkatkan prestasi siswa di kelasnya Bu Eka itu, Bu? Ya mungkin karena metode pengajaran saya kali ya Bu, yang belum sepenuhnya efektif untuk semua siswa. Ada yang cepat memahami, tapi ya ada juga yang butuh waktu lebih. Apakah Bu Eka sudah pernah mencoba pendekatan atau metode pengajaran yang berbeda dari sebelumnya? Belum banyak sih Bu, karena apa ya, tugas tambahan saya ya, jadi masih cenderung itu menggunakan pendekatan yang sama. Oh, jadi yang digunakan masih pendekatan yang sama ya, Bu. Lalu menurut Bu Eka, kira-kira pendekatan apa yang kira-kira bisa lebih efektif untuk siswa di kelas Bu Eka yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda? Ya, saya sih berpikir mungkin dengan pendekatan yang lebih personal atau dengan pendekatan berdiferensiasi gitu ya Bu. Mungkin bisa membantu, tapi ya saya juga masih perlu mencari cara yang tepat Bu. Bagaimana jika Bu Eka mencoba mencari tahu secara langsung dari siswa Bu Eka, ya, mereka menyukai metode pembelajaran yang seperti apa supaya pembelajaran yang Ibu lakukan itu menjadi lebih efektif gitu, Bu? Iya Bu, rencananya juga seperti itu Bu. Saya akan coba diskusi dengan anak-anak untuk mendapatkan masukan dari mereka. Mereka itu pengennya yang seperti apa sih gitu Bu. Lalu selanjutnya, apa langkah konkret yang akan Bu Eka lakukan untuk mulai mengembangkan strategi baru yang Bu Eka rencanakan ini? Yaitu Bu, saya akan mulai dengan mengadakan sesi diskusi bersama siswa untuk mengetahui gaya belajar mereka. Kemudian saya akan mencoba beberapa metode baru seperti pembelajaran berbasis proyek atau berbasis masalah atau penggunaan teknologi yang lebih interaktif Bu. Wah, bagus sekali tuh Bu Eka. Kira-kira apa lagi yang Bu Eka rasa diperlukan untuk dilakukan demi mendukung rencana Bu Eka ini? Ya, saya juga perlu ini ya Bu, mencari sumber daya tambahan dan mungkin belajar dari rekan-rekan guru yang sudah berhasil menggunakan metode tersebut Bu. Itu langkah yang baik sekali Bu Eka, Iya, yang bisa Bu Eka terapkan ke depannya. Lalu bagaimana dengan dukungan dari pihak lain, misalnya dari guru-guru atau rekan guru yang lain di sekolahnya Bu Eka? iya Bu, saya rasa saya bisa meminta bantuan dan saran ya Bu dari mereka, rekan-rekan guru di sekolah saya. Ini juga pasti sangat membantu saya ya Bu. Selain itu juga
saya akan banyak berdiskusi dan berkolaborasi tidak hanya dengan rekan guru di sekolah, tapi juga rekan guru antar sekolah ya Bu, seperti dalam KKG kecamatan. Saya berharap dengan saya berkolaborasi, saya bisa mendapatkan banyak inspirasi dan ide baru gitu Bu dari mereka. Dari yang sudah Bu Eka rencanakan tadi, bagaimana komitmen yang kedepannya akan Bu Eka lakukan untuk merencanakan rencana-rencana tadi? Ya, saya akan berusaha tetap konsisten ya Bu, menggunakan metode baru yang nantinya saya akan pelajari dan terus mencari feedback atau umpan balik dari siswa untuk perbaikan saya ke depannya Bu. Selain itu juga saya akan membuat jadwal evaluasi rutin dan berkolaborasi dengan rekan-rekan guru untuk memastikan langkah-langkah ini tuh sudah berjalan dengan baik Bu. Itu ide yang sangat bagus Bu Eka. Saya sangat mendukung sekali langkah Bu Eka yang tadi akan Bu Eka lakukan itu. Semoga rencana Bu Eka bisa berjalan dengan lancar dan sukses ya Bu. Iya Bu, terima kasih sekali ya Bu atas dukungannya. Saya jadi merasa lebih lebih siap dan juga lebih termotivasi sekarang. Sama-sama Bu Eka, semoga rencana Bu Eka sukses dan berjalan dengan lancar. Jangan lupa untuk selalu semangat ya Bu. Iya Bu, terima kasih kembali. Salam sehat dan sukses selalu ya Bu. Salam sehat dan sukses selalu Bu Eka. Assalamualaikum.